Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Kak Yuni. Nah, kali ini kita akan bahas soal mengenai tebak bilangan prima. Oke, nah gimana sih caranya? Nah, ini ada salah satu cara untuk mengecek bilangan prima. Ya, cara manualnya apa? Mengecek dia dengan pembagian. Nah, kita harus tahu dulu nih trik untuk pembagian dengan 2, kemudian dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau 10 kita skip ya, dan 11. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas ciri pembagian dengan suatu bilangan. Oke, yang pertama gitu. Bagaimana sih ciri untuk dia yang habis dibagi dengan bilangan 2? Ujung-ujungnya harus diperhatikan. Ujung untuk bilangan genap kan ada apa aja coba? Ada 0, kemudian 2, 4, 6, dan 8. Nah, kalau di soal yang diberikan gitu ya, di situ udah jelas angkanya ganjil semua. Jadi sebetulnya tidak perlu cek apa namanya habis dibagi 2. Nah, berikutnya kita cek jika dia bilangan yang habis dibagi dengan 3. Nah, apa yang harus diceknya? Nah, ciri dia habis dibagi 3 itu ya, jumlah digit dari angka-angka yang ditawarkannya itu habis dibagi 3. Ya. Misal ibaratnya saya punya 12 gitu ya. 12 ini habis dibagi 3. Kenapa? Karena jumlah digitnya 1 tambah 2 itu adalah 3. 3 dibagi 3 itu habis ya, yaitu dapat 1. Kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang mudahnya. Tapi nanti kan yang ditawarkan itu di angka bilangan prima 500-an gitu ya. Oke, next untuk bilangan 4. Bilangan 4 ini cirinya adalah lihat dua ujung akhiran bilangannya. Nah, kalau dua ujung akhir ini habis dibagi 4, maka dia itu kelipatan 4. Berikutnya, kalau dia bisa dibagi dengan 5, cirinya apa? Ujungnya 5 atau 10. Berikutnya dibagi dengan apa lagi? Dibagi dengan apa namanya? 6 ya. Nah, kalau dibagi dengan 6 itu cirinya dia itu bilangan genap ya. Selain itu ya, jumlah angkanya bisa dibagi 3. Ya, jadi ini tuh sama aja kayak em, bilangan yang habis dibagi 2 juga dia habis dibagi 3. Karena kan emang 6 itu kan 2 kali 3 ya, makanya berlaku sifat habis dibagi 2 dan dibagi 3. Jumlah habis dibagi 3. Nah, kemudian kalau dia habis dibagi 7 gimana untuk bilangan 7? Nah, kalau bilangan 7 ini gitu ya. Pertama, ada caranya itu satuannya dikali dengan 2. Dikali 2 gitu ya. Kemudian gitu ya, sisa angka gitu ya. Sisa angka yang tadi gitu ya. Kan tadi ini yang diambil cuma satuannya aja. Sisa angkanya gimana? Sisa angkanya dikurangi hasil perkalian tadi, hasil kalinya, hasil kali satuannya. Kemudian kalau hasil sisa angka dikurangi hasil kali ini habis dibagi 7, maka dia kelipatan 7. Berikutnya, kalau habis dibagi dengan 8, yang bilangan 8 ya, cirinya itu 3 digit terakhir gitu ya, bisa dibagi dengan 8. Nah, selanjutnya untuk bilangan 9. Kalau bilangan 9 gimana? Jumlah angkanya, gitu ya. Jumlah angka atau jumlah digit bisa dibagi dengan 9. Terakhir, kita coba untuk bilangan yang habis dibagi 11. Cirinya itu, dari ujung itu kita selang-seling. Plus, min, plus, gitu ya. Tergantung ini bilangan digitnya ada berapa. Nah, nanti hasilnya itu, kalau dia dibagi 11 bisa, berarti dia kelipatan 11. Nah, itu ciri-ciri pembagian untuk kelipatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama 9. Oke, nah kita balik lagi ke soalnya. Oke, yang pertama gitu ya, ini ada 523. Nah, kita cek dia bisa dibagi 2 nggak? Tentu tidak ya, karena dia ganjil. Kita skip. Apakah dia bisa dibagi dengan 3? Nah, berarti kita lihat jumlah digitnya. 5 tambah 2 tambah 3, 10. 10 tidak habis dibagi 3, aman. Sekarang yang 4. Dua ujungnya bisa dibagi 4. 23 nggak bisa ya dibagi 4.
skip, kemudian dibagi dengan 5 itu ujungnya ya 0 atau 5. Jelas ya di sini nggak ada yang ujungnya 0 sama 5, berarti nggak ada yang kelipatan 5. Kita skip juga. Sekarang bagi 6 kita skip karena dia nggak ada yang genap. Kemudian untuk yang 7, satuannya dikali 2, berarti 3 kali 2, 6. Nah, 52 dikurangi 6, kita coba hitung ya. 52 kurangi dengan 6 itu hasilnya 46. 46 nggak bisa dibagi dengan 7. Skip. Nah, sekarang 3 digit terakhirnya bisa dibagi 8, juga salah. Nah, jumlah angkanya bisa nggak dibagi 9? Ini kan 10 ya hasilnya, berarti nggak bisa. Kalau 11, selang-seling ya. Berarti 3 dikurangi 2, itu 1. 1, kemudian ditambah 5, itu 6. Berarti nggak bisa dibagi 3. Dibagi 11 maksudnya. Nah, berarti di sini dia prima. Udah cukup. Sampai 11 aja ceknya. Nah, sekarang yang 5, 4, 3. Nah, ini nggak usah dibagi sama 2 ya. Nah, sekarang berarti 5, 4, 3 kita jumlahkan. 5 gitu ya. Tambah 4, tambah 3. Berarti kan dapat 9 tambah 3, 12 ya. 12 bisa dibagi 3 gak? Bisa. Berarti ini bukan prima karena habis dibagi 3. Oke. Nah, berikutnya di sini untuk em, bilangan 5, 2, 7. Nah, ini cobain ya dibagi 3, kemudian dibagi 5 nggak mungkin karena bukan ujungnya 5 atau 0 gitu ya. Yang dibagi 4 juga nggak mungkin karena kan ujungnya 7 bukan perkalian 4. Kemudian untuk 6 juga nggak mungkin karena harus genap. Kemudian yang 7 gitu ya. 52 dikurangi 14 bukan kelipatan 7. Yang nomor bisa dibagi 8 juga nggak bisa. Dibagi 9 juga nggak bisa karena hasilnya 12. 12 nggak bisa dibagi 9. Dibagi 11 juga nggak bisa. Selang-seling. Nah, tapi kita cek dulu nih. Apakah bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya? Nah, ternyata dia ini adalah bisa dibagi dengan 17. Berarti 527 dibagi dengan 17 itu adalah 31. Ya. Nah, hati-hati ya. Jadi kita cek juga dengan pembagi bilangan prima lain. Oke, berarti salah. Nah, contoh yang salah lagi yang ini nih, yang 533. Nah, 533 ini juga bisa dibagi dengan bilangan prima 13. Kemudian yang mana lagi yang bisa dibagi dengan 3? Yang bisa dibagi dengan 3 yang ini. 549 itu kita jumlahkan, 9 tambah 9, 18 ya. Berarti ini bisa dibagi dengan 3. Selain bisa dibagi 3, dia juga bisa dibagi 9. Karena di sini 18. 18 kan kelipatan dari 9. Nah, itu untuk beberapa cara untuk mengecek bilangan prima. Kalau kalian, gimana caranya? Oke, komen di bawah untuk cara mengecek bilangan prima. Sampai situ untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.